Tanpa ragu, pekerja langsung memasukkan batang baja bulat yang merah menyala ke dalam mesin. Setelah melalui mesin, baja bulat yang tebal dilipat dengan kuat, dibentuk menjadi bentuk kail ikan. Namun ini bukan untuk menangkap Godzilla, melainkan pekerja sedang membuat rantai jangkar kapal induk. Setelah menonton proses pembuatan rantai jangkar raksasa yang difilmkan oleh Xin Zhao Wu, barulah saya mengerti mengapa kapal induk yang begitu besar dapat melakukan pengereman darurat di laut. Ini adalah pabrik produksi rantai jangkar profesional terbesar di dalam negeri yang didirikan pada tahun 1958. Itulah Qingdao Anchor Chain Co., Ltd. Rantai jangkar yang diproduksi dijual ke seluruh dunia, dan bahan yang digunakan untuk membuat rantai jangkar raksasa ini adalah batang baja bulat dengan diameter mencapai 122 mm ini. Namun ini belum yang terbesar. Diameter terbesar bisa mencapai 152 mm. Bagi yang tidak punya gambaran ukuran, coba ukur lingkar paha Anda. Diameter ini lebih tebal dari paha banyak orang. Kelas baja dibagi menjadi M1, M2, M3. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi kekuatan luluhnya. Kekuatan luluh baja sangat penting untuk keamanan dan daya tahan. Pekerja pertama-tama memasukkan baja bulat ini ke dalam mesin pemotong besar. Dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk rantai jangkar menjadi potongan-potongan yang seragam panjangnya. Kemudian mereka akan dipanaskan dengan resistansi listrik. Setelah dipanaskan pada suhu tinggi ribuan derajat, baja bulat sudah berwarna merah menyala. Keadaan ini adalah waktu terbaik untuk membentuk dan melipatnya. Tanpa berhenti, mereka dimasukkan ke dalam peralatan pembengkokan, dengan dorongan kuat dan bantuan cetakan. Sehingga dengan cepat, salah satu ujung baja bulat dibentuk menjadi bentuk kail ikan. Dari setengah lingkaran yang dibengkokkan, dapat dilihat bahwa kekuatan lulu baja ini cukup tinggi. Kemudian pekerja menggantungkan gesper baja yang sudah terbentuk ke dalamnya. Setelah melipat ujung lain dari baja bulat untuk membentuk lingkaran tertutup, dapat ditemukan struktur kait baja rantai baru yang telah terbentuk secara kasar. Namun ini hanya langkah pertama dalam proses pembuatan. Selanjutnya, perlu diangkut ke peralatan pengelasan besar. Dilakukan pengelasan untuk memperbaiki posisi sambungan. Setelah pertunjukan kembang api yang spektakuler, sambungan baja rantai selesai dilas. Karena jahitan las yang dihasilkan sangat besar, untuk membuatnya lebih estetis, maka perlu mengangkat baja rantai ke peralatan penghilang tajam, untuk menghilangkan permukaan yang menonjol akibat lasan. Setelah dipasang, mesin akan mengeluarkan lengan pisau untuk memotong. Setelah lengan pisau berputar sekali dan memotong bagian yang berlebihan, pada saat ini, permukaannya sudah cukup halus dan bulat. Dengan demikian, komponen penting dapat dipasang pada baja rantai, yaitu palang tengah. Bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah baja bulat berukuran kecil ini. Baja bulat kecil dipotong menjadi potongan kecil dan dipanaskan dengan resistansi. Pekerja memasukkan mereka ke dalam mesin penempaan, melalui tekanan kuat dari alat dengan cetakan atas, bawah, kiri, dan kanan. Baja bulat ditekan menjadi lengkungan yang ramping seperti pinggang ramping dalam sekejap, karena memiliki berat yang cukup. Bahkan jika tidak digunakan sebagai palang, bisa digunakan sebagai dumbbell. Fungsinya adalah untuk dipasang di tengah gesper baja, sehingga saat rantai jangkar beroperasi, membatasi loncatan dan pergerakan dalam sistem tambat kapal. Memasang palang dan menyelesaikan dengan tekanan dari peralatan, maka dapat dilas untuk mengamankan sambungan mereka. Dengan demikian, pembuatan rantai jangkar selesai. Namun ini hanya pembentukan struktural. Selanjutnya, harus dilakukan serangkaian pemeriksaan padanya. Pemeriksaan partikel magnet untuk mendeteksi cacat pada permukaan dan dekat permukaan. Sedangkan pemeriksaan sinarks untuk mendeteksi struktur dan cacat di dalam material. Sebagai peralatan berat, rantai jangkar bagi kapal seperti sistem pengereman bagi mobil. Kualitas produk adalah kunci pelayaran. Oleh karena itu, masih ada banyak langkah penting sebelum menjadi produk jadi. Setelah selesai diuji, dilakukan perlakuan panas. Setelah meningkatkan ketahanan aus dan kekuatan tarik rantai jangkar, langsung dilakukan pengujian tarik sebesar 2.200 ton, hingga nilai tarik mencapai standar internasional. Barulah dapat dilakukan langkah selanjutnya, yaitu penghalusan dan pengecoran. Setelah semuanya selesai diolah, dapat dikirim ke bengkel pengecatan. Di sini ada kolam aspal air setinggi 10 meter yang menunggu mereka. Digunakan untuk melapisi permukaan rantai jangkar dengan aspal air, sehingga meningkatkan ketahanan aus dan tahanan terhadap benturan secara keseluruhan. Sampai saat ini, rantai jangkar ini belum bisa keluar dari pabrik, karena sebelum keluar dari pabrik, harus melewati pemeriksaan ketat dari 3 lembaga klasifikasi kapal besar. Mereka adalah Lembaga Klasifikasi Kapal ABS Amerika yang didirikan pada tahun 1864, Lembaga Klasifikasi Kapal DNV Norwegia yang didirikan pada tahun 1864, pada tahun 2013, bergabung dengan Asosiasi Pemeriksaan Kapal Jerman untuk mendirikan DNVGL.
dan Lembaga Klasifikasi Kapal Lloyd's Register Inggris yang didirikan pada tahun 1760. Ketiga perusahaan ini dikenal sebagai tiga raksasa klasifikasi kapal. Sementara Inggris telah menetapkan standar industri pelayaran modern yang masih diikuti hingga saat ini. Setelah melalui pemeriksaan lapangan, proses ini belum selesai. Selanjutnya, perlu dilakukan pengujian material di laboratorium material. Di bawah pengujian yang ketat, data diperiksa berulang kali. Hasil pengujian akhir melebihi standar internasional. Setelah pengujian selesai, klasifikasi kapal baru mengeluarkan nomor produk. Nomor ini adalah satu-satunya identifikasi produk. Dengan demikian, rantai jangkar laut raksasa berkualitas tinggi ini siap untuk diproduksi. Tak dapat tidak mengagumi perusahaan yang begitu teliti dan berkualitas. Jika Anda memiliki rantai jangkar seperti ini, apa yang akan Anda gunakan untuk